Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sesuatu yang viral di TikTok. Kenapa bisa viral? Karena banyak dari kalian yang nge-tag aku di Instagram kayak, "Kak, tolong dong bahas akun TikTok ini, bla bla bla." Banyak banget. Dan akhirnya aku coba lihat. Dan memang aja, nggak sedikit dari video-video dia tuh kayak ada unsur-unsur yang mencurigakan, kayak kode-kode rahasia di setiap gerakan-gerakan tubuhnya gitu loh guys. So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, kenapa sih bisa sampai heboh gitu kan, apalagi di kalangan netizen Indonesia, jangan lupa untuk klik like, komen, yang penting subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi akun TikToknya adalah @yunonchan0824. So basically dia itu orang Jepang kalau nggak salah. Dan dia adalah gadis yang masih muda kok guys. Kayak dia cute, imut-imut gitu video-video TikToknya. Tapi nggak sedikit dari setiap video-video itu kayak mengandung kode-kode atau pesan-pesan misterius yang disampaikan lewat gerakan-gerakan tubuhnya di videonya gitu kan. I don't know ini bener salah atau emang kebetulan. Tapi kalau kebetulannya banyak, ini harus patut kita curigai gitu loh. Dan kalau misalkan kita telisik dari akunnya yang paling bawah, video dia yang pertama kali, kita menemukan sesuatu yang aneh gitu kan. Nah, di caption videonya itu bertuliskan Munekyun, yang artinya merasa deg-degan gitu loh. Nah, aku nggak tahu kenapa dia merasa deg-degan. Apakah dia sedang berada di bawah tekanan seseorang, atau dia emang ya udah nulis saja sesuka dia gitu kan. Nah, tapi yang nggak kalah mencurigakan di video itu kita bisa ngeliat kalau tangannya itu kayak sedang diperban gitu loh guys. Entah dia sakit atau gimana, kita juga masih nggak tahu. Dan lagi-lagi itu salah satu matanya itu kayak ditutup sama penutup mata gitu, kayak bajak laut gitu loh guys. Tapi apakah ini ada hubungannya dengan Illuminati atau mata satu? Ya, aku nggak tahu. Kita nggak boleh seuzon ya. Ini karena sangat-sangat serem dan aneh. Dan kalau kita notice juga, sikonya itu ada lebam gitu loh guys. Kayak entahlah apakah dia sedang benar-benar membutuhkan pertolongan, sedang ditekan orang-orang gitu. Oh my god, serem banget. Kalau misalkan dia sedang butuh pertolongan, ya kita harus membantu dia. Tapi sayangnya kita lagi di Indonesia dan dia jauh di Jepang sana. Jadi susah. Lalu banyak banget netizen Indonesia yang komentar di kolom komennya TikTok. Nah, salah satu netizen itu ada yang berpendapat kalau kode-kode itu artinya minta tolong. Kayak misalkan, aku sedang dicubit berkali-kali, aku dijambak, aku menangis, dan sebagainya. Intinya dia butuh pertolongan, katanya seperti itu. Lalu ada juga di video TikTok dia tuh kayak sedang joget-joget kan awalnya bikin video TikTok seperti biasanya. Tapi tiba-tiba di tengah video dia tiba-tiba kayak berhenti. Terus kayak seakan-akan dia ngelihat ke depan, habis itu dia kayak ngelanjutin lagi dengan gerakan dia yang ceria gitu loh guys. Kayak entah tiba-tiba pandangannya teralihkan dalam beberapa detik terus dia lanjut joget. Tapi ada orang yang berpendapat kalau ini kayaknya ada kode deh, soalnya di video itu dia kayak begini-begini kayak. Nah, seakan-akan ada orang yang ingin membunuh dia atau menyakiti dia gitu intinya. Tapi ya, I don't know, ini hanyalah konspirasi yang dibikin orang-orang. Coba drop komen kalian di bawah, ini kenapa? Lalu di video TikTok selanjutnya, dia juga menuliskan caption artinya, "Ayo pergi." Nah, ini apakah dia mencoba untuk mengasih kode kalau dia harus pergi dari suatu tempat gitu dan dia pengen bebas dari penyekapan orang gitu kan. Karena captionnya dia pengen pergi. Dia pengen mengajak kita pergi atau dia yang pergi gitu kan intinya. Oh my god, serem banget guys. Dan juga gak hanya itu, di video TikTok yang lainnya ada caption yang menurut aku kayak mencurigakan. Yaitu pukul berapa kali. Kayak seakan-akan apakah dia ngasih tahu ke kita-kita kalau dia selama ini sedang dipukul berkali-kali ya. Karena emang kita melihat kalau tangan-tangannya atau tubuh-tubuhnya tuh kayak lebam-lebam gitu loh guys. Tapi emang sih, apakah emang dia benar-benar sedang mendapatkan tekanan atau apa ya, disakiti orang gitu. Di video selanjutnya, ini menurut aku cukup aneh sih. Karena di video itu kita bisa ngelihat tangannya tuh kayak dicoret-coret gitu loh guys. Tapi aku nggak
tahu tulisannya apa, soalnya bahasa Jepang. Mungkin kalau kalian wibu atau emang bisa bahasa Jepang, kalian bisa komen apakah tulisan itu tuh artinya apa. Dan gak hanya itu, di video itu dia kayak makan semangka, tapi semangkanya tuh udah habis kayak sisa kulitnya gitu loh guys. Tapi terus dia kayak tetap aja makan kulit semangka itu. Oh, kenapa dia nggak makan semangka utuh? Kenapa dia harus makan bekasan kulit semangka gitu kan? Nah, orang-orang berpendapat kalau artinya apakah dia disuruh atau dipaksa untuk makan makanan bekas. Jadi dia nggak dikasih makanan yang utuh, dia hanya mendapatkan sisaan dari orang lain gitu loh. Lalu di video selanjutnya ada captionnya tuh strawberry. Ya mungkin itu berhubungan dengan ikat rambutnya yang bentuk strawberry. Dan itu videonya tuh kayak malam-malam gitu guys. Dan orang-orang berpendapat apakah dia menunjukkan lokasi ia berada, tempat ia diculik or something. Soalnya tuh kayak gelap, kayak dia menunjukkan area-area sesuatu gitu loh guys, kayak di rumah gitu loh. Lalu selanjutnya, oke gue berapa kali ya ngomong lalu selanjutnya. Tapi emang videonya TikTok ini cukup banyak sih guys. Nah di video ini juga menurut aku aneh. Karena di video itu dia sedang menunjukkan kalau dia sedang menyuci sepatu. Terus dia tiba-tiba makan. Nah orang-orang lagi-lagi berpendapat bahwa apakah mungkin selama ini dia sedang dipekerjakan menjadi tukang nyuci sepatu or something. Sehingga ketika dia udah selesai bekerja, dia bakal dikasih makan. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, soalnya orang-orang di video itu berspekulasi bahwa untuk mendapatkan makanan dia harus bekerja dulu. Lalu ada juga dia di video dia kayak nyoret-nyoret mukanya pakai spidol. Aku nggak tahu kenapa dia nyoret-nyoret mukanya pakai spidol gitu. Dan terlebih matanya tuh selalu merah gitu loh bawah matanya. Entahlah dia mungkin pakai eyeshadow merah, atau mungkin pakai lipstick, atau mungkin tuh stylenya. Kalau orang Jepang kan emang rata-rata begitu kan, stylenya kayak emang apa ya, lipstiknya merah, matanya emang merah biar kayak cute ala-ala cosplay Jepang gitu loh guys ya. I don't know, coba kalian komen di bawah. Lalu ada video di mana dia menunjukkan dia tuh sedang sama temennya kok. Berarti dia nggak menunjukkan kalau dia tuh lagi sendirian gitu kan. Nah di video itu kita juga ngeliat sekilas kalau tangannya tuh kayak masih ada tulisan gitu. Sampai sekarang aku nggak tahu tulisannya apa. Dan orang-orang tuh langsung mikirnya jauh. Kenapa sih makanan yang dia bawa selalu sisaan? Kayak apel yang dia bawa itu kayak udah bekas gigitan orang gitu loh guys. Tapi ya emang itu kebetulan, mungkin dia udah makan apelnya terus dia sempat akhirnya bikin video TikTok, makanya apelnya udah tinggal setengah, kan bisa aja gitu kan. Lalu di video selanjutnya yang menurut aku rada aneh, karena di videonya itu dia menuliskan caption, "Aku ingin terlihat tampan." Nah ini aku rada bingung. Apakah sebenarnya dia seorang cowok yang dipaksa untuk merubah penampilannya sebagai cewek sehingga dia tulis caption, "Aku ingin terlihat tampan." Nah banyak orang yang berpendapatan seperti itu. Ah jangan-jangan dia cowok, coba lihat tangannya kayak tangan cowok, bla 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 segala macem. Ya aku nggak tahu sih, soalnya kan dia selalu pakai make up kayak entahlah, bisa aja kan guys. Coba drop komen kalian di bawah. Lalu di video itu juga ada yang mencurigakan sih guys, karena kayak secara tidak langsung ini kayak menunjukkan kode kalau dia tuh kayak sedang lari, habis lari terus dia begini-gini kayak kelinci gitu, terus habisnya kayak gini-gini.
orang-orang berpendapatan bahwa kayak, oh, apakah dia itu sedang kayak lari-lari dikejar orang, terus dia ketangkep, terus dia jadi bahan kelinci percobaan, terus habis itu dia dipaksa bikin TikTok. Kayak orang-orang tuh mikirnya gitu, kayak orang-orang jago ya mikirnya sampai sejauh itu ya guys. Kayak setiap gerak-gerik dia di TikTok langsung menjadi bahan konspirasi teori, kayak oh, jadi detektif dadakan, kayak oh my god. Selanjutnya ada video dia dimana dia kelihatan kayak pucet gitu, nggak seperti video-video sebelumnya kan kayak bibirnya merah, matanya juga merah. Nah video ini tuh dia rada pucet sambil dia begini-begini, terus tunjukin kalau di sini tuh ada kayak semacam tulisan gitu loh guys. Tapi lagi-lagi tulisannya tuh dalam bahasa Jepang. Jadi aku nggak ngerti arti tulisan itu apa. Apakah itu sebuah kode pertolongan atau entahlah itu apa? Aku nggak tahu. Coba kalian komen kalau misalkan kalian ngerti artinya. Lalu selanjutnya ada video itu dia bikinnya malam, terus rambutnya dalam keadaan lepek. Mungkin dia hujan-hujanan or something. Nah di video itu dia sedang minum minuman gitu kan. Tapi kayak kondisinya tuh kayak nggak bahagia gitu loh. Apakah dia dipaksa untuk endorse suatu minuman gitu, kayak oke, lo harus endorse minuman, lo harus jadi public figure, lo harus terkenal, makanya orang itu nyuruh lo harus bikinlah kode-kode apa kayak misterius ngikutin catwalk or something supaya orang notice lo dan lo akhirnya terkenal, makanya gitu. Tapi sebenarnya dia tuh nggak mau, tapi dia tetap dipaksa untuk melakukan itu. Lalu ada video dia yang sedang main boneka panda gitu loh guys, tapi di video itu dia kayak memperlakukan bonekanya kayak aneh gitu loh maininnya, kayak seakan-akan ini loh gue yang terjadi sekarang, kayak mengibaratkan boneka itu tuh sama dirinya sekarang yang sedang kayak nggak baik-baik aja lah intinya. Lalu ada beberapa caption di video-videonya tuh kayak aneh banget gitu loh guys, kayak serem gitu loh. Kayak misalkan awal dunia jahat, penyakit kedua, dunia iblis baru saja terjadi. Itu tuh kayak apa gitu, itu kayak penuh misterius banget. Oke, jadi gimana guys menurut kalian, kesimpulannya gimana? Nah dari yang kita lihat tadi ada beberapa keanehan kan. Yang pertama matanya selalu tertutup, yang kedua dia selalu pakai baju lengan pendek, gak selalu sih tapi keseringan. Terus yang ketiga dia selalu kayak apa ya, bertingkah aneh gitu loh guys, kayak menunjukkan ada sesuatu di video dia. Lalu juga ada beberapa luka lebam di tubuhnya. Nah apakah ini beneran dia sedang dalam bahaya atau dia hanya menggunakan formula ini untuk menciptakan ketenaran, popularitas supaya dia mendapatkan atensi dari warga net gitu kan? Kalau dipikir-pikir sih kayak nggak terlalu masuk akal sih, karena ini kita udah banyak lah lihat kejadian-kejadian ini sebelumnya gitu kan. Jadi kita nggak gampang langsung kayak berpikiran, oh my god dia sedang dalam bahaya, oh my god gue harus bantu. Enggak. Tapi bisa aja ini cuma teknik marketing dia untuk meningkatkan popularitas. Karena sekarang sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang misterius, yang aneh itu gampang banget naiknya gitu kan. Apalagi warga Indonesia yang super-super apa ya, gampang penasaran dan gampang kepo kayak aku juga sih. Oke guys, jadi segitu aja video aku tentang channel TikTok yang sangat misterius ini. Kalau kalian punya pendapat atau ada detail yang aku mungkin lewatkan, kalian bisa banget komen di bawah sini. Kita diskusi bareng-bareng. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!